di 817 ya, dari 835 menjadi 800. Turun memang. Ya. Apakah ini memang sejalan dengan melemahnya permintaan global terhadap batu bara? Dan mungkin tentu banyak pihak yang bertanya apa yang membuat produksi batu bara menurun di tahun 2025 ini? Untuk ini saya kilas balik ya, Mbak. Untuk tahun 2025 memang RKAB itu di atas sebetulnya untuk persesuaian RKAB kita untuk kapasitas produksi. Nah, kenapa kok 836 menjadi 817 padahal perusahaan sudah diberi kesempatan untuk melakukan produksi, otomatis balik lagi market lagi kurang bagus. Di samping itu juga Cina dan India memang meningkatkan kapasitas produksinya. Kalau nggak salah Cina itu di angka 4,9 miliar ton, kemudian India itu sudah hampir mencapai 1 miliar ton. Jadi dua pangsa utama Indonesia itu meningkatkan produksi yang kebetulan mungkin oversupply dan lain sebagainya. Biasa supply demand gitu-gitulah. Tapi tanggapan Anda mengenai level produksi 2025 seperti apa, Pak? Untuk 2025 memang bisa dikatakan bahwa capaian itu ya capaian yang optimal untuk tahun 2025. Karena memang sesuai dengan keadaan yang ada di global. Betul, sesuai keadaan global. Jadi supply demand agak terganggu sedikit gitu-gitulah. Oke, baik. Sekarang mungkin selain produksi, Pak, kami juga tentu ingin bertanya mengenai volatilitas harga batu bara. Harga batu bara itu secara year on year terkoreksi sekitar 6%. Masih di kisaran 100 namun ya Pak ya. Tapi menurut Pak Tri sendiri apakah harga ini masih berada dalam rentang yang wajar atau bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Kalau kita ngomongin terkait dengan komoditas mineral ataupun batu bara, volatilitas harga itu memang relatif tinggi. Saya contohkan nikel misalnya. Nikel itu pernah di angka 1.500, pernah juga di angka 37.000. Timah misalnya, pernah di angka 6.500, sekarang ini di angka 55.000. Terus kemudian batu bara. Batu bara itu 2016 harganya di angka 60-an US dollar per ton. Kemudian pada tahun 2021, 2022 itu angka mencapai sekitar 350-an bahkan mencapai 400. Sekarang turun menjadi 100. Jadi poin yang ingin kita sampaikan memang komoditas mineral dan batu bara seperti ini, volatilitasnya relatif tinggi sekali. Pengolahan sumber daya alam rata-rata tinggi sekali. Emas itu dulu di harga pada saat saya kuliah itu mungkin di harga 250 US dollar per troy ounce. Sekarang di harga mungkin di atas 5.000 sekarang ini. 4.500 lah. Nah, ya apa ya? Ya seperti itu dinamikanya untuk industri mineral dan batu bara. Tapi poin yang ingin kita sampaikan memang kita menjaga untuk supaya harga ini gimana sih nggak terlalu betul. Rentang-rentangnya oke gitu. Jadi untuk beberapa komoditas memang di Indonesia menunjukkan kenaikan seperti emas, timah, nikel itu mulai menunjukkan kenaikan, batu bara masih di angka segini. Mudah-mudahan ada kabar baik lah mudah-mudahan. Pak Tri, di tahun ini juga yang kita terima datanya pemerintah itu target produksi batu bara di 2026 ini di sekitar 600 juta ton, betul ya Pak ya? Ya. Betul ya Pak. Dan ini kan cukup jauh ya dibanding level produksi 2024-2025. Nah, keputusan memangkas target produksi batu bara ini apa Pak? Apakah untuk mendongkrak harga atau seperti apa? Karena Indonesia juga kita ketahui menguasai sekitar 40-50% pasar global batu bara dunia ya Pak ya. Ya. Untuk steam coal ya. Untuk steam coal. Untuk steam coal, untuk batu bara, untuk pembangkit. Jadi untuk yang selain itu untuk yang coking coal kita nggak dominan. Balik ke yang tadi disampaikan, yang tadi ditanyakan terkait dengan kapasitas produksi 600 juta ton. Plus minus itu ya. Artinya selalu disampaikan Pak Menteri jangan ngomong 600
fix number gitu. Jadi memang kalau harapan kita dengan adanya pemangkasan produksi ini, harga batu bara relatif bisa terkontrol. Di samping itu kita selalu mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri penting, terus kemudian bahwa sumber daya alam itu tidak juga dikuras untuk masa ini, masa saat ini. Di samping itu yang poin ketiga mungkin tambahan bonusnya adalah siapa tahu harga bisa lebih bagus. Kira-kira itu. Jadi harapannya untuk menjaga harga juga sebenarnya Pak. Jadi domestik terjaga, terus kemudian sustain dari pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga bonusnya kita dapat harga tadi. Sekarang kita beralih ke komoditas lain Pak, yaitu nikel. Di tahun ini juga kita mendengar bahwa pemerintah berencana memangkas produksi nikel di tahun ini. Nah ini juga latar belakang kita pengen dengar Pak dari Pak Tri, apakah karena oversupply secara global atau seperti apa, dan mungkin harapannya pula Pak dengan ada pemangkasan produksi nikel di Indonesia tahun ini. Untuk nikel seperti saya sampaikan tadi, nikel itu pernah di harga 1.500, 2.500, pernah juga di angka 37.000. Nah, terus kemudian sekarang ini harga kemarin-kemarin di angka 14.800. Kemudian memang dunia oversupply. Oversupply, kemudian nikel ini kan kebanyakan digunakan untuk stainless steel dan lain sebagainya. Stainless steel mungkin hampir sekitar 48-50% untuk stainless steel. Pada saat industri stainless steel atau industri lain yang menggunakan stainless steel itu turun, maka ya pasti pasokan akan terganggu. Supply-nya kebanyakan, demand-nya agak berkurang. Nah, kita mencoba untuk karena kita merupakan pemasok 65% nikel dunia, kita mencoba untuk cobalah di agak katakanlah nggak terlalu over amat lah. Nah itu menurut perhitungan kita di angka sekitar 250-260 juta ton. Harapannya memang naik harganya, dan kemudian kalau kita lihat trennya memang kemarin 14.800, sekarang hampir 18.000, 17.000 something lah. Kemarin sempat juga nyentuh angka 18.000. Jadi bahwa nikel kalau misalnya kita over juga dalam produksi kan otomatis secara sustainnya untuk tidak baik. Nah, kita kan baru cuma punya 5 miliar ton, plus minus 5 miliar ton cadangan biji ya. Jadi kalau misalnya kita kuras habis-habisan ya ke depan seperti apa? Dalam long termnya ya Pak Betul, ya yang betul. dikhawatirkan. Sekarang